Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentunya masih ngebahas tentang film-film favorit kita bersama. Akhirnya di video kali ini kita akan ngebahas The Falcon and Winter Soldier. Ada banyak sekali teman-teman yang bertanya, penasaran, dan juga tidak sedikit yang mulai marah kenapa The Falcon and Winter Soldier ini tidak dibahas-bahas juga di channel Daily Screen. Memang sebenarnya jawabannya cukup simpel, karena memang seperti di WandaVision sebelumnya kita baru akan ngebahas dan juga baru akan menggebu-gebu ini di episode 3. Karena setelah kita keteliti-teliti, series Marvel ini mulai dari episode 1, 2 ini sekedar perkenalan, alur cerita dan juga masalah-masalah yang akan dihadapi, jadi belum terlalu kelihatan si titik serunya di mana. Nah, jadi tidak mau ketinggalan, sekarang saatnya kita akan ngebahas tentang Falcon and Winter Soldier. Setelah menyaksikan 2 episode dari The Falcon and Winter Soldier ini, barulah sekarang kita merasa seru karena di sini kita mulai diperlihatkan referensi-referensi komik, Easter egg, bahkan tokoh-tokoh yang tadinya tidak muncul di film Captain America MCU yang sebelumnya, sekarang ternyata dihadirkan di series Falcon and Winter Soldier ini, guys. Juga tidak sedikit dari teman-teman ini mulai membandingkan nih antara series WandaVision yang sudah selesai dengan series The Falcon Winter Soldier yang belum selesai. Ada yang bilang kalau series Falcon ini sangat turun hype-nya dan juga kurang peminat dan sebagainya. Tapi memang kalau kita berbicara tentang kedua series ini memang tidak bisa dibandingkan, guys. Dari segi genre saja mereka berbeda. Kalau WandaVision ini kan genrenya sihir dan juga mengacu ke film Doctor Strange. Kalau untuk Falcon Winter Soldier ini lebih ke action dan juga mengacu ke film Captain America dan sebagainya. Jelas tidak bisa dibandingkan, dan juga series Falcon Winter Soldier ini belum selesai sepenuhnya, bahkan baru berjalan 2 episode saja. Di sini juga kita belum tahu villain utamanya siapa, Baron Zemo belum muncul, Madripoor belum dihadirkan, dan juga nanti setelah seriesnya selesai baru kalian bisa menilai secara keseluruhan. Dan sekarang langsung saja kita bahas series The Falcon Winter Soldier ini dari episode 1, 2 ini, dan juga kita akan mencari easter egg apa yang bisa kita temukan, dan juga apakah ada referensi komik dari komik Captain America dan sebagainya yang hadir di series Falcon Winter Soldier ini. Langsung saja sekarang kita akan buat 2 part. Yang pertama ini kita membahas tentang episode 1, dan ke depan ataupun besok kita akan upload juga yang episode 2 nya, guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas The Falcon Winter Soldier episode 1. Let's go! Episode 1 dan juga 2 The Falcon Winter Soldier ini memang tergolong memiliki alur cerita yang lambat, jadi tidak salah kalau ada beberapa teman yang suka dan juga ada yang tidak suka. Di awal-awal episode ini kita langsung diingatkan dengan suara Steve Rogers yang bertemu dengan Sam Wilson ketika Steve Rogers tua ini menyerahkan shield Captain America ini kepada Sam Wilson dan mempercayakan status Captain America ini dilanjutkan oleh seorang Sam Wilson ataupun The Falcon. Tampaknya sejauh ini memang Sam Wilson ini cukup rendah diri dan juga merasa tidak layak dengan apa yang diberikan oleh Steve Rogers ini. Bahkan ketika Steve Rogers tua ini memberikan shield Captain America itu, Sam Wilson ini sempat mengatakan kalau ini seperti milik orang lain. Jadi kata-kata dari Sam Wilson ini benar-benar bermakna sampai ke seriesnya ini, guys. Ia merasa kalau ia belum terlalu mampu dan juga terlalu layak untuk mengemban gelar menjadi Captain America yang baru. Jadi itulah kenapa nantinya shield Captain America ini diberikan kepada pemerintah dan juga memberikan kebebasan kepada pemerintah ini untuk mencari Captain America yang baru. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan sosok Lieutenant Torres yang merupakan rekan dari Sam Wilson ketika menjalankan tugas dalam memberantaskan berbagai kejahatan dan juga kepentingan negara Amerika Serikat. Buat kalian semuanya yang sering membaca komik-komik Marvel, jelas nama Lieutenant Torres ini tidak terlalu asing di telinga kalian karena memang Torres ini juga ada di komik Marvel. Lieutenant Torres ini kalau di komik merupakan anak kecil yang sangat tertarik dengan dunia pahlawan super. Saking tertariknya seorang Torres ini dengan pahlawan super, ia ini sering mendatangi berbagai jejak-jejak pahlawan super, bahkan tidak sedikit terlibat dengan berbagai akibat yang disebabkan dalam pertarungan pahlawan super. Salah satu kemalangan yang harus dihadapi oleh Lieutenant Torres ini, di dalam komik, ia ini ditangkap dan juga diuji coba oleh penjahat yang bernama Carmelos. Ketika selesai uji coba, tiba-tiba Lieutenant Torres ini berubah menjadi burung hibrida. Akhirnya singkat cerita, ia ini menjadi penerus The Falcon selama Sam ini menjadi Captain America yang baru. Nah, kalau kita melihat bagaimana alur cerita dari The Falcon Winter Soldier ini, jelas Lieutenant Torres ini akan memiliki peran penting di dalam series ini nantinya. Bisa jadi ia ini akan ditangkap oleh Flag Smasher dan juga para antek-antek teroris ini, kemudian juga disuntik dan juga dijadikan bahan uji coba, yang pada akhirnya akan memberikan kekuatan dan juga peran penting bagi Lieutenant Torres ini untuk menjadi penerus Sam sebagai The Falcon, sementara di akhir series nanti, The Falcon ini akan menjadi Captain America yang baru. Jelas sangat menarik untuk kita menantikan hal itu terjadi. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan siapa lawan dari Sam Wilson dan juga teman-temannya ini di awal-awal episode ini, guys. Dia ternyata adalah seorang George Batroc. Nah, kalau kalian ingat, George Batroc ini pernah berhadapan dengan Captain America, tepatnya di film The Winter Soldier. George Batroc ini memiliki panggilan The Leaper, dan bahkan ketika perkelahian dengan Captain America, Steve Rogers saja kewalahan menghadapinya. Jadi pertanyaan kita, apakah Sam, Bucky, dan juga yang lain ini mampu mengalahkan George Batroc ini nantinya?
Jelas kita harus menunggu lebih lanjut untuk menyaksikan kenyataan itu. Dan juga setelah kita menyaksikan episode 1 ini, kita juga menjadi tahu kalau Batroc ini menjadi salah satu yang memimpin grup-grup ini untuk mencapai tujuan dalam membentuk tentara super. Kita beralih ke scene selanjutnya. Di episode 1 ini sebenarnya cukup mengejutkan guys, karena memang kita langsung diperlihatkan sosok anggota Flag Smasher yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan jelas ini bukan kekuatan manusia biasa dan pasti ada campur tangan dari obat-obat lain seperti Super Soldier. Kalau di dalam komik, memang Flag Smasher ini salah satu musuh dari Captain America yang tidak percaya dengan adanya sebuah negara, dan mereka ini percaya kalau dengan runtuhnya negara akan membuat dunia ini lebih baik lagi. Nah, kalau di series Falcon and Winter Soldier ini memang tidak terlalu berbeda, tapi yang sedikit berbeda, mereka ini percaya kalau selama blip justru dunia ini menjadi lebih baik. Artinya Flag Smasher ini benar-benar mendukung apa yang dilakukan oleh Thanos. Beralih ke scene selanjutnya, kita juga diperlihatkan bagaimana pembicaraan konyol antara Lieutenant Torres dengan Sam Wilson. Di sini ternyata tidak hanya kita yang bisa berteori, ternyata Lieutenant Torres ini juga memiliki teorinya sendiri terkait di mana sosok Steve Rogers ataupun Captain America. Di sini Lieutenant Torres ini sempat mengatakan kepada Sam Wilson ada teori yang sedang berkembang di luaran sana. Banyak yang menduga kalau Captain America ataupun Steve Rogers ini sedang berada di bulan dan juga sedang mengawasi kita yang ada di bumi. Setelah kita mendengar teori dari Lieutenant Torres ini memang cukup jorok dan juga cukup liar, artinya ini sangat tidak mungkin, dan juga kita tahu di mana Steve Rogers sekarang yang sudah kembali ke pangkuan Peggy Carter. Tapi kalau kita mencoba menelaah perkataan dari Lieutenant Torres ini, memang jelas ada orang yang tinggal di bulan. Contohnya saja bisa jadi ini menjadi tease bagi Inhuman, bahkan dari seorang The Watcher. Kemudian di scene ini kita melihat bagaimana Bucky Barnes ini masih belum bisa tidur dengan tenang, ia masih memikirkan masa lalunya dan juga bagaimana ia mencoba bertahan hidup. Sedangkan Steve Rogers ini sudah memilih hidupnya sendiri, memiliki misinya sendiri sekarang dengan Peggy Carter. Sedangkan untuk sosok Bucky Barnes ini, ia masih terpendam dengan banyak sekali kesalahan-kesalahan di masa lalu yang dilakukannya tanpa sadar akibat pengaruh dari Hydra. Dan juga di sini kita melihat secara sekilas catatan buku dari Bucky Barnes ini, benar-benar di sini ada urutan nama-nama korban-korban yang pernah ia bunuh selama ini, dan juga baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kalau kita coba untuk membaca secara sekilas urutan daftar nama yang ada di buku catatan Bucky Barnes ini, yang pertama ini tertulis Rostov. Rostov ini sebutan lainnya adalah Red Barbarian yang merupakan mantan jenderal Uni Soviet yang juga dibunuh oleh Bucky Barnes ketika di misi Hydra. Selanjutnya ada Hastar yang merupakan seorang Nazi bernama Wilhelm Hastar. Ada Kemensky, Kuznetsov, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Pada intinya, di masa-masa Falcon and Winter Soldier ini merupakan masa Bucky Barnes ingin menebus kesalahannya. Terbukti juga selanjutnya kita melihat bagaimana Bucky Barnes ini mencoba mendekati seorang kakek tua bernama Yori, yang ternyata merupakan salah satu orang yang terdampak dari aksi yang dilakukan oleh Bucky Barnes di masa lalu. Bucky Barnes ini secara tidak sengaja sudah membunuh putra kesayangan dari seorang Yori. Nah, mengetahui hal itu, Bucky Barnes ini mencoba untuk menghibur Yori, dan sampai sekarang ia ini belum berani jujur kalau ialah yang membunuh sosok putranya itu. Kegalauan Bucky Barnes ini akhirnya berdampak membuat dirinya ini tidak pede dalam menjalani hidup-hidupnya ke depan. Kemungkinan besar nantinya ia ini berani jujur dengan Yori bahwa dialah yang membunuh anak dari Yori ini. Kita lihat saja kelanjutannya di episode-episode selanjutnya guys. Dan juga yang lucunya di sini kita melihat bagaimana Bucky Barnes mencoba untuk berkencan. Kita tahu sendiri kesamaan antara Bucky Barnes juga Steve Rogers ini, mereka ini sangat kaku untuk berkencan, mereka ini tidak punya waktu untuk berkencan dengan orang lain selain orang yang benar-benar mereka cintai. Jelas kalau kita melihat bagaimana mereka berkencan ini dari pembicaraan dan juga tingkah laku, jelas mereka ini tidak cocok dan tidak bertahan lama, dan kita menjadi penasaran apakah hubungan mereka ini akan berlanjut nanti di akhir-akhir episodenya. Di scene selanjutnya yang juga menjadi kelucuan bagi kita di sini, Sam Wilson seorang superhero ternyata juga bisa meminjam dana ke bank. Di sini Sam Wilson bersama saudarinya ini sedang mencoba untuk meminjam dana agar bisa mempertahankan usaha ataupun bisnis keluarganya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari sekedar Sam Wilson meminjam dana ini. Bahkan seorang Sam Wilson saja kesulitan secara finansial, apalagi kita sebagai manusia biasa. Di dalam adegan pinjam meminjam ini ada pernyataan yang cukup lucu. Di sini pihak bank ini menanyakan apakah Avengers selama ini digaji dan juga siapa yang menggajinya. Sampai sekarang juga kita masih galau apakah Avenger ini benar-benar digaji oleh pemerintah. Yang jelas selama ini Avenger ini sebagai superhero selalu difasilitasi dan juga tidak memerlukan uang dan juga hanya fokus menjalankan misi mereka. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Sam Wilson belum bisa membantu saudarinya ini, jelas kehidupan Avenger ataupun superhero di Marvel ini tidak memiliki gaji yang cukup besar dan juga tidak ditunjang secara gaji pensiun dan sebagainya. Beralih ke scene akhir, di sini kita melihat bagaimana bentukan dan juga wujud dari seorang Captain America yang baru. Captain America yang baru ini bernama John Walker yang memiliki nama inisial nanti yaitu US Agent.
Menariknya di sini John Walker dipilih oleh pemerintah ini tanpa disuntikan super soldier, dan juga di sini John Walker ini merupakan prajurit militer yang memiliki banyak sekali prestasi dan juga sangat kuat. Menariknya, orang yang memerankan sosok John Walker ini juga pernah mengcasting dirinya untuk berperan sebagai Steve Rogers. Sekarang cita-citanya tercapai, ia menjadi Captain America yang baru, tapi memang sebagai pengganti dari Captain America. Perlu kalian ketahui juga kalau di dalam komik, John Walker ini memang terkenal sangat korup, kejam, dan juga tidak segan-segan membunuh lawan-lawan yang ada di hadapannya. Jelas sifat dari John Walker ini sangat berbeda jauh dengan sifat dari Steve Rogers yang tidak mau mencelakai orang-orang. Dan di dalam cerita komik juga ada pada suatu saat saking keterlaluannya si John Walker ini, akhirnya Steve Rogers ini merebut kembali perisai ataupun seal Captain America itu. Kalau kita mencoba membandingkan dengan kejadian yang ada di series The Falcon and Winter Soldier ini, jelas nantinya Sam Wilson lah yang akan merebut kembali perisai dari seal Captain America tersebut, karena Sam Wilson merasa bahwa John Walker belum cukup layak dan sangat-sangat tidak layak untuk menjadi Captain America yang baru. Sekarang mari kita langsung ke credit scene. Sebenarnya kalau kalian lebih fokus lagi, ada banyak sekali Easter egg dan juga referensi komik yang dihadirkan melalui kredit title ini guys. Tepatnya di kredit title ini, kita menjadi tahu ternyata ada villain lain yang sedang disembunyikan di series The Falcon Winter Soldier ini. Siapa itu? Dia adalah seorang power broker. Power broker ini kalau di dalam komik Marvel merupakan ilmuwan yang sangat jahat yang menciptakan banyak sekali penjahat super. Nah, di kredit scene ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita siapa villain utama di Falcon Winter Soldier ini nanti. Siapa dia? Tentu saja power broker. Dan kemungkinan saat ini, Power Broker ini sedang membangun tentara super yang dapat mengancam bumi nantinya. Kemudian kita beralih ke scene selanjutnya, di sini kita juga disinggung tentang Madripoor. Memang sudah banyak sekali kita membahas tentang Madripoor yang merupakan kota fiksi yang ada di dekat Indonesia. Sudah jelas di sini ini banyak sekali yang terlewat oleh kalian semuanya. Kalau kalian perhatikan lebih jeli dan juga memperlambat scene ini, di sini ada tulisan cepat yang bertuliskan, pasukan dari tetangga Madripoor telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, bisa jadi di Falcon Winter Soldier ini nantinya pusat dari pembuatan tentara super ini ada di Madripoor. Menjelang ke akhir-akhir scene, di sini kita melihat sosok Isaiah Bradley. Nah, Isaiah Bradley ini merupakan Kapten Amerika berkulit hitam pertama yang menjadi satu-satunya yang lolos dalam percobaan diam-diam pemerintah setelah Steve Rogers ini menghilang. Tidak seberuntung Steve Rogers, memang Isaiah Bradley ini menjadi Kapten Amerika hitam pertama yang memiliki kekuatan super, tapi justru diasingkan dan juga dipenjara oleh pihak pemerintah. Sejauh ini memang kita tidak tahu secara jelas mengapa Isaiah Bradley ini dipenjara karena melakukan pelanggaran apa, tapi sejauh ini yang bisa kita tangkap memang isu ras ataupun kulit hitam ini cukup menguat mengapa Kapten Amerika kulit hitam ini tidak dipublikasikan oleh pemerintah. Tapi terlepas dari semua itu, jelas kita sangat menunggu dan juga sangat penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya di episode 3, 4, 5, dan juga 6 dari series Falcon and Winter Soldier ini. Nantikan terus pembahasan-pembahasan kita dan juga apa yang bisa kita temukan dari setiap episode dari Falcon and Winter Soldier ini. So, untuk pembahasan episode 1 ini kita cukupkan saja sampai di sini karena memang durasi yang cukup panjang, dan besok kita akan lanjutkan dengan pembahasan episode 2 dari Falcon and Winter Soldier. Semoga saja ke depan ada banyak sekali hal yang bisa kita jelaskan kepada kalian semuanya, dan juga semoga saja kita menemukan easter egg juga detail-detail yang menarik yang ternyata disembunyikan oleh pihak Marvel. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila The Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.